Ini gawat, banyak banget hoax yang keliru terkait dengan nyamuk berwolbachia atau nyamuk Wolbachia. Ada yang bilang kalau nyamuk Wolbachia itu adalah rekayasa genetik ya untuk genosid. Ada yang juga bilang kalau nyamuk Wolbachia itu penyebar infeksi Japanese encephalitis dan lain-lain gitu ya. Hoaxnya makin kesini tuh makin gak bener gitu. Nah ini yang aku ingin luruskan. Pokoknya ini benar-benar keliru dan perlu diluruskan ya teman-teman ya. Tapi sebelum aku meluruskan hoax-hoax yang beredar terkait dengan nyamuk Wolbachia, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebetulnya nyamuk Wolbachia. Jadi nyamuk Wolbachia adalah nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia. Bakteri Wolbachia itu bukan rekayasa genetik, bukan mutasi genetik ya. Tapi memang dia bakteri natural yang biasa ditemukan pada tubuh serangga. Salah satunya adalah kupu-kupu, lalat buah, kemudian lebah, termasuk juga tubuh nyamuk. Apa sih hubungannya nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dengan penurunan kejadian demam berdarah denggi atau dengue ya, DBD? Karena kan memang si nyamuk Wolbachia ini adalah salah satu strategi inovatif pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan infeksi penularan demam berdarah denggi. Berdarah denggi itu diakibatkan oleh virus denggi. Ada namanya virus denggi. Virus denggi ini hidup di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti sebagai vektornya ya. Jadi si nyamuk itu dia terbang gitu dan mengandung si virus denggi. Ketika dia menggigit manusia, dia akan mentransfer virus denggi yang ada di dalam tubuhnya ke dalam tubuh manusia. Dalam tubuh nyamuk virus denggi ini nggak berbahaya, tapi ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dia mengakibatkan penyakit demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi termasuk penyakit infeksi 5 besar yang mematikan di seluruh dunia. Ada 3 mekanisme yang dilakukan oleh bakteri Wolbachia dalam pengendalian penyakit demam berdarah denggi. Yang pertama adalah dia mencegah terjadinya replikasi virus denggi pada tubuh nyamuk Aedes aegypti. Dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti ada virus denggi ya. Dia akan memperbanyak diri dong melalui proses replikasinya. Ketika ada bakteri Wolbachia juga di dalam tubuh nyamuk tersebut ya, proses replikasi virus denggi ini akan berhenti ya. Jadi lama-lama ya nggak ada, lama-lama mati. Kemampuan si nyamuk menginfeksi manusia melalui penularan virus denggi ini pun juga akan tertutup kemungkinannya. Atau si bakteri Wolbachia itu menurunkan kemampuan nyamuk untuk menggigit manusia. Atau mekanisme kontrolnya seperti ini. Ada nyamuk jantan yang mengandung bakteri Wolbachia, kemudian dia kawin ya sama nyamuk betina yang mengandung si virus denggi, itu dia akan mengakibatkan mandul si betina ini yang mengandung denggi. Jadi dia nggak bisa beranak pinak, nggak makin banyak gitu ya nyamuk-nyamuk jahat yang mengandung si virus denggi. Dan penemuan inovasi ini tuh bukan dari negara luar, itu dari Indonesia ya, dari akademisi peneliti Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Jadi bukan dari luar, dari WHO, dari inovasi negeri sendiri, dari anak bangsa untuk dunia. Ini dilakukan sejak tahun 2012 melalui 4 langkah tahapan penelitian. Studinya dilakukan melalui cluster randomized control trial, yang mana itu kalau standar penelitian itu tertinggi ya. Penelitian itu didapatkan bahwa si program Wolbachia di Yogyakarta itu dapat menurunkan kasus DBD itu sebanyak 77% dan mortalitas atau kematian ketika ada pasien yang positif denggi nih yang dirawat inapkan itu sampai 86%. Karena terbukti efektif. Yang kedua juga karena ini ciptaan anak bangsa, aman ya, sehingga di-upscaling lah oleh Kementerian Kesehatan menjadi program nasional. Aku juga mengikuti ya program Wolbachia ini dari mulai tahap biososialisasi, publikasi, inisiasi sampai di DKI Jakarta. Jadi aku paham tuh nggak ada konspirasi-konspirasi, manfaatnya itu banyak sekali. Juga kalau nyamuk Wolbachia ini meningkatkan resiko penularan Japanese encephalitis. Nyamuknya aja beda gitu ya. Ini bukan nyamuk Culex, tapi nyamuk Aedes aegypti.
Makanya sekarang pemerintah sedang menyebar nyamuk-nyamuk jantan yang mengandung Wolbachia untuk mengendalikan jumlah nyamuk yang mengandung Aedes. Agar apa? Agar penyakit DBD, demam berdarah denggi atau dengue ini bisa terkontrol. Atau kalau bisa nggak ada ya di Indonesia, harapannya demikian. Kemudian pertanyaannya, kalau ada nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia menggigit kita, ada nggak efeknya? Nggak ada. Ya, efeknya nggak sakit, ya nggak kayak kita kena DBD, kayak kita digigit nyamuk aja. Bahkan tadi yang seperti saya jelaskan, si nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia itu jarumnya lenyot gitu, kali aja deh dia nempel doang tuh di kulit kita, nggak ngegigit, nggak bisa karena jalurnya lemes. Yang lagi gitu ya, si bakteri Wolbachia ini bikin makin banyak nggak populasi nyamuk Aedes aegypti? Enggak bikin banyak. Udah terbukti selama 10 tahun tuh nggak makin banyak tuh populasi nyamuk Aedes aegypti. Makin banyak populasi nyamuk kalau apa? Kalau got mampet tuh. Got mampet, genangan air ya, di depan rumah, di lingkungan rumah makin banyak. Apalagi kalau sengaja diternak nyamuknya, makin banyak populasinya. Jadi ya, masyarakat mudah-mudahan abis ini tercerahkan, terinformasikan dengan baik terkait dengan program si Wolbachia atau nyamuk berwolbachia. Agar apa? Agar pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah denggi yang sampai sekarang kagak bisa dikontrol nih, susah banget kontrolnya di Indonesia, itu bisa dioptimalkan programnya. Jadi nggak banyak tuh korban akibat kena penyakit demam berdarah.